Kurang lebih 14.500 14.000 untuk penerima manfaat dengan kurang lebih 105 titik ya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir dalam program ini karena gizinya sudah terpenuhi. Kita jangan pernah bosan, berhenti untuk tetap berkarya dan untuk mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisinga Mangaraja. Kembali lagi dengan saya Letda CBA Kuat Yolanda dalam podcast Sisinga Mangaraja. Tentunya kita akan membahas informasi menarik seputar Kodam 1 Bukit Barisan. Hari ini kita akan membahas topik mengenai makan bergizi gratis. Karena kita ketahui tantangan gizi buruk atau stunting masih menjadi hambatan serius di Indonesia dengan survei yang dilakukan oleh Status Gizi Indonesia dengan prevalensi di angka 21,6% di tahun 2022. Walaupun sudah ada penurunan, maka kita akan membahas tentang bagaimana program makan bergizi gratis itu sendiri. Dan saya telah mengundang tamu yang sangat spesial karena yang terjun langsung dalam mendukung program makan bergizi gratis. Mari kita sapa tamu kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Yolanda. Boleh Bapak perkenalan singkat terlebih dahulu karena kan penonton podcast Sisinga Mangaraja belum mengenal nih. Baik. Siapa. Terima kasih Mbak Yolanda. Terima kasih kepada podcast Sisinga Mangaraja Kodam 1 Bukit Barisan yang telah mengundang saya ke sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Kolonel CBA Andi Sugandi. Saya Kabek Angdam 1 Bukit Barisan, alumni Akademi Militer tahun 1998 ya. Kedudukan kantor saya berada di Jalan Dodik, Helvetia, tidak jauh dari Makodam, berada di lingkungan Makodam. Dekat sekali ya Bapak. Dekat Mbak, ya. Kemudian Bapak, penonton nih belum tahu nih apa sih sebenarnya Satuan Bekangdam 1 Bukit Barisan itu? Oh iya. Baik, untuk Satuan Bekangdam 1 Bukit Barisan yaitu unsur badan pelaksana yang berada di tingkat Kodam yang berkedudukan di bawah langsung Bapak Panglima ya, Pangdam 1 Bukit Barisan yang memiliki tugas dalam kegiatan pembekalan, kemudian dukungan jasa angkutan, dukungan jasa intendan, dan kegiatan pemeliharaan bekal bekang. Ya. Kemudian Bapak dikaitkan dengan tugas bekang itu sendiri. Kemudian ini kan Kodam 1 mendukung program makan bergizi gratis. Ya. Sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo untuk Indonesia Emas 2045. Kemudian apa saja sih tugas Bekangdam dalam mendukung program tersebut? Baik. Untuk Bekangdam dalam terkait kegiatan makan bergizi gratis, ini saya Kabek Angdam menerima perintah dari Bapak Panglima ya. Bapak Panglima kegiatannya intinya mendukung program pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh BGN di lapangan dilaksanakan oleh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi ya, SPPG. Siap. Yang di Kota Medan ini berada di Brayan ya. Kebetulan berada di samping kantor Denjasaang Medan. Kita sifatnya kalau secara langsung belum ada permintaan khusus karena kita siapnya menerima asistensi, memberikan asistensi apabila diminta. Kemudian yang kedua mungkin kegiatan fisik. Kalau misalnya kita diminta untuk memasak, membantu, kita siap. Dalam hal ini Bapak Pangdam mempunyai program makan sehat bergizi ya, makan sehat bergizi ini secara swadaya. Hal ini dimulai sejak bulan Desember, Mbak. Oh, bulan Desember. Bulan Desember, jadi sebelum dimulai pencanangan untuk program gizi tanggal 6 itu, 6 Januari kita Desember sudah mulai, Mbak. Jadi intinya kita melaksanakan program yang disampaikan oleh Bapak Pangdam. Gitu, Mbak. Berarti Desember ke bulan ini hampir 3 bulan ya Pak? Ya. Kira-kira ada berapa porsi yang sudah dimasak tuh dalam waktu yang cukup lama itu? Kurang lebih 14.500 14.000 untuk penerima manfaat
dengan kurang lebih 105 titik ya, baik itu sekolah, karena kan sekolah kita laksanakan dari Senin sampai dengan Jumat, kemudian Sabtu kita ke panti asuhan dan ke kaum duafa, itu Mbak. Baik Bapak. Kemudian boleh nggak kita tahu perharinya dimasak berapa, kemudian almat apa aja sih yang digunakan Bekangdam gitu Bapak? Ya, untuk kegiatan pemasakan ini sebetulnya kemampuan kita cukup lumayan besar ya kalau dihadapkan dengan peralatan yang dimiliki Satuan Bekangdam, baik itu yang berada di Medan maupun di jajaran ya. Ini kan kita kan wilayahnya ada di Sumatera Barat, ada di Sumatera Utara, kemudian ada di Pekanbaru, ada di Kepulauan Riau ya. Setiap titik kita kemampuan kita 2.500 untuk memasak dengan perlengkapan yang kita miliki. Namun dalam hal ini untuk kegiatan program makan sehat bergizi, kita melaksanakan 300 porsi Mbak. Jadi 250 sampai dengan 300 porsi Per harinya? per hari, karena kita menggunakan dapur lapangan mobile. Jadi kita punya dukungan kendaraan yang lengkap, di dalamnya sudah ada alat masak, dari pengadaan Kementerian Pertahanan tahun 2021 kita menerima alat itu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini dengan adanya program ini dari Bapak Pangdam, kendaraan itu betul-betul operasional Mbak. Berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik ya. Jadi 300 porsi sesuai kemampuan dari dapur lapangan mobil. Baik Gitu, Bapak. Untuk distribusinya sendiri apa ada kendaraan khusus atau bagaimana, langsung didistribusikan di tempat atau bagaimana Bapak? Ya, jadi dalam distribusi ini kita kan kendaraan supportnya ada ya, kendaraan supply-nya ada, kemudian kendaraan tangki juga yang mengikuti ada, kendaraan truk untuk angkut personel juga ada. Jadi sesuai dengan titik-titik yang kita distribusikan ya. Jadi kita mobile yang untuk kendaraan tadi dapur lapangan mobil itu khusus untuk masak gitu Baik. Mbak. Baik Bapak. Jadi supportnya ya kurang lebih 4 kendaraan lah. Baik. Ya. Untuk penyajiannya nanti anak-anak itu makannya bagaimana Bapak? Pakai piring kah atau apa? Oh iya. Ya ala militer lah ya. Oh, ala militer, baik. Ala militer perlengkapan kita miliki ompreng ya, namanya ompreng. siap. Kita sajikan dalam bentuk ompreng, jadi ada beberapa tempat sesuai dengan yang kalau mungkin yang program yang pemerintah itu kan lebih kecil ya. Kalau kita besar ompreng itu kita bagikan, kita antri nanti, jadi para penerima itu naik ke kendaraan kembali ke ruangan, gitu Mbak. Baik Bapak, berarti lengkap ya antara Lengkap. alat masak, alat sajinya, Ya. semua lengkap. Baik, untuk personilnya sendiri, kira-kira dalam sehari itu berapa orang personil yang dikerahkan dalam program ini? Anggota kita yang terlibat langsung kurang lebih 30 orang Mbak. 30 orang ini ada tim masak 6 orang, sisanya ada tim packing, kemudian ada tim distribusi. Baik, Jadi kurang lebih 30 lah dengan komandannya Mbak. 30 dengan komandan. Iya. Siap. Kemudian izin Bapak, dalam seharinya itu kan pasti banyak sekali variasi menu. Kira-kira menunya apa saja sih? Ya, menu memang betul kita variasi ya dalam 1 minggu kita susun tiap hari, tidak sama. Walaupun memang ini kita baru mendistribusikan kepada masing-masing sekolah, tiap-tiap sekolah. Jadi tiap hari berbeda. Tetapi kita variasi, yang penting kalorinya mencukupin, karbohidrat, kemudian protein, vitamin dan seratnya kita cukup. Ya, jadi itu nasi biasanya kan, ayam goreng tepung gitu ya. Baik, Kemudian ada sayur. sayur. Kemudian ada juga proteinnya, ada tempe atau tahu, ada buah. Baik. Termasuk nanti kita juga ada air minum. Udah Ya. cukup baik sekali ya untuk Ya. anak-anak. Ya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir dalam program ini karena gizinya sudah terpenuhi. Ya, Mbak. Kemudian Bapak izin, ini kan sudah 3 bulan berlangsung, kemudian kegiatannya pasti nggak cuman ini aja yang dihadapi Bekangdam sendiri. Kemudian ada nggak sih tantangan yang dihadapi selama melaksanakan program ini sendiri? Ya Mbak, tantangannya pasti ada lah ya. Kita di lapangan kita dihadapkan beberapa tantangan, khususnya yang pertama terkait menu yang kita sajikan ya. Baik, Menu yang kita sajikan itu harus dalam kondisi yang baik, bersih, sehat, kemudian juga tentu
tidak kalah penting rasa Mbak ya, rasa. Jadi karena saya ngalamin di lapangan, ya kita ini tanya satu-satu gitu kan, kita nyajikan alhamdulillah habis gitu kan. Jadi kita utamakan juga rasa, harus dalam kondisi fresh. Kebetulan kita juga ditunjang oleh perlengkapan yang memadai. Ada alat untuk penghangat, kita secara swadaya kita adakan, ada 2 box, jadi kita sajikan dalam kondisi segar. Itu yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua, dalam pendistribusian ini kita perlu tepat waktu, tepat sasaran ya. Nah, tempat yang kita tuju ini tentunya tidak dekat, ada juga yang jauh. Kemudian juga kita menyasar ke sekolah yang kurang mampu gitu kan. Jadi sebelumnya harus H-1 kita survei. Nah, kita survei karena kendaraan kita kan cukup panjang Mbak. Ya, 7 meter tuh tidak semua jalan bisa dilalui. Nah, jadi kita pilih tempat yang kendaraan itu bisa masuk, kemudian betul-betul penerima itu merasakan manfaatnya. Jadi itu Mbak. Yang kedua, yang ketiga tidak kalah penting, tantangan bagi saya, anggota kita ini kan kontinu ya dalam kegiatan masak ini, tiap hari melaksanakan kegiatan masak. Sudah jelas harus saya jaga moralnya. Jadi saya datangin setiap kegiatan, baik itu pada saat pelaksanaan masak, pada saat pelaksanaan distribusi sendiri di sekolah, kita jaga moralnya agar tetap semangat. Kita berikan vitamin agar setiap saat bisa melaksanakan kembali untuk esok hari. Baik, Bapak. Jadi itu Mbak beberapa tantangan mungkin yang perlu saya sampaikan, yang 3 tadi yang saya hadapi di lapangan. Berarti cukup hebat sekali ya Bapak KB Kang ini ya. Anggota saya yang hebat Mbak. Anggota. Iya. Tapi KB Kang sendiri juga mendukung dan support sekali terhadap anggota. Ya, alhamdulillah lah. Harus bersamaan kita. Baik Bapak. Iya. Bersama kita maju. Baik. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir nih Bapak izin. Boleh disampaikan pesan dan kesan kepada penonton podcast Si Singa Mangaraja? Ya baik. Mungkin saya berpesan kepada penonton ya, khususnya kepada prajurit sekalian, kita jangan pernah bosan, berhenti untuk tetap berkarya dan untuk mensupport khususnya kegiatan program pemerintah dalam hal ini makan bergizi gratis ya. Makan bergizi gratis yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan, kita kerjakan. Hal ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pangdam ya, yang telah memberikan tugas kepada saya dalam hal ini melaksanakan kegiatan masak ya. Kegiatan masak ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswa khususnya anak sekolah SD ya, untuk mewujudkan anak yang cerdas, generasi emas 2045. Jadi dengan adanya sarapan tadi, mereka akan lebih berkonsentrasi dalam belajar, lebih cerdas. Jadi itu kita jangan pernah berhenti untuk mensupport atau mendukung apa yang menjadi program pemerintah makan bergizi gratis ini. Itu Mbak. Untuk kesannya Bapak izin? Oh, kesannya ya. Jadi dari program ini saya sangat berkesan. Yang pertama tadi itu saya bisa bertemu dengan anak-anak yang bahagia, yang ceria, ya kan? Dia menunggu kedatangan kita, diprogramkan menunggu kehadiran untuk makan. Jadi dia sekolah kayaknya semangat mereka datang. Jadi saya juga ikut semangat. Anggota saya juga di lapangan melihat murid-murid atau siswa-siswa itu semangat, mereka ikut gembira, dia ikut senang juga. Bagikan ayam, bagikan buah gitu kan. Itu kesan pertama bagi saya. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada khususnya komando atas yang telah mendukung perlengkapan dalam hal ini kendaraan dapur lapangan mobile ya. Bapak Pangdam mempunyai program makan sehat bergizi. Dengan demikian
otomatis ya kami prajurit Bekang merasa terlatih. Jadi kita tidak usah ini lagi, dia terlatih masak tiap hari. Ya kita karena tugas kita itu jadi terlatih. Yang kedua, peralatan kita terpelihara. Baik. Setiap hari kita operasionalkan, setiap hari kita melaksanakan kegiatan masak. Jadi alhamdulillah dengan program ini insya Allah Satuan Bekang Dam 1 siap operasional apabila ada diperintahkan untuk baik itu kegiatan latihan, kegiatan penanggulangan bencana, kita ada siap operasional. Baik. Yang kedua itu kemudian dengan program ini masyarakat ikut peduli, ikut Baik, peduli. betul. Jadi ya kita Bapak Panglima yang mempunyai program yang mendukung, tetapi ternyata di lapangan ada juga perorangan yang Pak, kami boleh nggak nyumbang ayam mentah gitu kan untuk bahan baku itu. Kemudian Pak, saya menyumbang yogurt ya dari perusahaan ya, ada juga yang seperti itu. Jadi alhamdulillah ini membangkitkan semangat kepada masyarakat, mereka mau bersosial membantu program ini. Jadi semoga kegiatan ini tetap berlangsung. Baik. Kita dapat mensupport atau dapat mendukung program daripada pemerintah, program makan gizi gratis. Karena memang banyak sekali manfaat positifnya, bukan Betul, hanya Mbak. untuk kita, untuk Iya. orang lain. Jadi orang lain mau bersedekah juga akhirnya. Betul Mbak, betul Mbak. Siap, Iya, mulia Mbak. sekali pokoknya ini. Iya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas informasinya. Jadi kita semua tahu bagaimana makan bergizi gratis ini untuk anak-anak, dampaknya, kemudian efeknya untuk kita semua. Oke, terima kasih. Itu saja. Dan kembali lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.